Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di video kali ini kita akan Q&A seputar garis besar ekonomi makro. Sebelum memulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kita membaca bismillah bersama-sama. Baik, langsung saja kepada topik pembahasan. Di sini kita akan Q&A dengan 10 pertanyaan yang dimana setiap pertanyaan akan dijawab oleh masing-masing orang. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan pada soal yang pertama mengenai makroekonomi. Berkaitan dengan makroekonomi, apa sih yang dimaksud dengan makroekonomi? Ada yang bisa menjawab? Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Ilhamsyah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu adalah pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas permasalahan kebijaksanaan makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional, sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Sedangkan ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, lanjut ke persoalan yang kedua mengenai permasalahan kebijakan ekonomi makro. Dari makroekonomi pastinya memiliki sebuah permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, dalam hal ini bisa dijelaskan permasalahan kebijakan makroekonomi itu apa? Mungkin ada yang bisa. Baik, sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari host, yaitu terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Wendy Rahmadani. Saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi tentang permasalahan kebijaksanaan makro. Di sini ada dua hal penting dalam permasalahan kebijaksanaan makro. Yang pertama, masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Nah, masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, atau dari tahun ke tahun, agar terhindar dari 3 penyakit, yaitu yang pertama inflasi, yang kedua pengangguran, dan yang ketiga ketimpangan dalam neraca pembayaran. Poin yang kedua, masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah mengenai bagaimana menyetir perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Tujuannya agar terhindar dari 3 penyakit di atas. Hanya saja waktunya panjang, sekitar 5 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga mengenai masalah jangka pendek. Nah, di dalam permasalahan kebijaksanaan makro tadi kita sudah dipaparkan oleh saudara Wendy apa saja sih permasalahan kebijaksanaan makro. Berkaitan dengan kebijaksanaan makro pastinya memuat masalah-masalah lain. Ya, salah satunya yaitu masalah jangka pendek atau stabilisasi. Nah, berkenaan dengan itu, apakah ada yang ingin menjelaskan apa sih permasalahan atau masalah jangka pendek atau stabilisasi itu? Masalah jangka pendek dalam kurung stabilisasi. Dalam analisa jangka pendek, faktor-faktor berikut kita anggap tidak berubah atau tidak bisa kita ubah, yaitu adalah yang pertama, kapasitas total dari perekonomian kita. Yang kedua, jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja. Yang ketiga, lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Dalam menyetir perekonomian jangka pendek, kita harus melakukan kebijaksanaan dalam jangka pendek pula. Misalnya,
menambah jumlah uang yang beredar, menurunkan suku bunga kredit, mengenakan pajak impor, menurunkan pajak pendapatan atau pajak penjualan, menambah pengeluaran pemerintahan, mengeluarkan obligasi negara dan lain-lain. Catatan: di negara-negara berkembang, masalah jangka pendek dan jangka panjang sangat berkaitan erat, sehingga tidak otomatis dapat menyelesaikan masalah jangka pendek dengan kebijakan jangka pendek semata. Contoh, masih brengseknya lembaga sosial atau ekonomi. Pertanyaan yang keempat berkenaan dengan pasar makro. Nah, di dalam suatu perekonomian, apalagi di dalam makroekonomi, pasti adanya sebuah pasar. Nah, bisa disebutkan 4 pasar makro itu apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Baik, di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaannya, yaitu tentang 4 pasar makro. Nah, ada 4 masalah yang dalam kegiatan ekonomi makro ini. Yang pertama pasar barang, yang kedua pasar uang, yang ketiga pasar tenaga kerja, dan yang keempat pasar luar negeri. Nah, masalah ini di mana kegiatan itu berlangsung. Yang pertama itu pasar barang tadi, yaitu jasa. Demand atau permintaan barang secara total bertemu dengan barang atau jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh seluruh produsen dalam suatu periode. Yang kedua pasar uang. Masalahnya kebutuhan total masyarakat akan uang barter dengan uang kartal dan giral yang dikeluarkan pemerintah. Poin yang ketiga yaitu pasar tenaga kerja. Masalahnya di mana pertemuan antara kebutuhan pada tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang ada. Poin keempat itu pasar luar negeri, yaitu masalahnya di mana pertemuan antara ekspor dan impor. Mungkin itu saja. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Nah, dari yang pertanyaan keempat tadi mengenai pasar makro. Di dalam pasar tentu memiliki para pelaku-pelaku ekonomi. Nah, bisa disebutkan 5 pelaku ekonomi. 5 pelaku ekonomi makro-mikro. 5 pelaku makro. Dalam teori makro, kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama, rumah tangga, yang kedua produsen, yang ketiga pemerintah, yang keempat lembaga-lembaga keuangan, dan kelima adalah negara-negara lain. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang keenam berkaitan dengan kegiatan kelompok rumah tangga. Tadi sudah dijelaskan para pelaku ekonomi makro, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan kelompok rumah tangga. Nah, dari hal ini, kegiatan kelompok rumah tangga itu apa saja sih? Bisa disebutkan? Apakah ada yang ingin menjawab? Saya persilahkan. Kegiatan kelompok rumah tangga. Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan pokok berupa yang pertama, menerima penghasilan dari para produsen dari penjualan tenaga kerja mereka atau upah, dividen, dan dari menyewakan tanah hak milik mereka atau tidak terlihat dalam gambar. Yang kedua, menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka atau teori konvensional atau non-syariah. Yang ketiga, membelanjakan penghasilan tersebut di pasar barang atau jasa sebagai konsumen. Yang keempat, menyisihkan sisa dari penghasilan tersebut untuk ditabung pada lembaga-lembaga keuangan. Yang kelima, membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang ketujuh, masuk dalam pasar uang sebagai peminta demanders karena kebutuhan mereka akan uang tunai untuk misalnya transaksi sehari-hari. Ke pertanyaan yang ketujuh, tadi kan membahas tentang kegiatan kelompok di dalam rumah tangga. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan kelompok produsen. Nah, ada yang bisa menjelaskan atau bisa menyebutkan kegiatan-kegiatan kelompok produsen di dalam makroekonomi? Saya persilahkan bagi ada yang ingin menjawab.
Baik, di sini saya ingin coba menjawab lagi, yaitu tentang kegiatan kelompok produsen ikan. Nah, kelompok produsen melakukan kegiatan-kegiatan berupa di sini saya ingin memaparkan ada 5 poin penting. Yang pertama, memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, yaitu sebagai supplier di pasar barang. Dalam ekonomi Islam, memproduksi dan menjual barang atau jasa harus berupa barang atau jasa yang halal. Poin yang kedua, menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok rumah tangga untuk proses produksi. Poin yang ketiga, menentukan pembelian barang-barang, modal dan stok barang-barang lain selaku investor masuk dalam pasar barang sebagai peminta atau demander. Poin yang keempat, meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka sebagai demander di pasar uang. Dalam ekonomi Islam, berupa pembiayaan yang sesuai syariah, yaitu mudharabah atau musyarakah dalam sistem bagi hasil. Poin yang terakhir yaitu poin kelima, membayar pajak. Dalam ekonomi Islam, selain pajak, perusahaan juga dikenal pembayaran zakat perusahaan. Mungkin itu saja kurang lebihnya jawaban dari saya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang ke-8, yaitu mengenai kelompok lembaga keuangan. Tadi kan sudah dibahas mengenai kelompok produsen. Sekarang mengenai lembaga keuangan. Nah, dari kegiatan kelompok lembaga keuangan ekonomi makro bisa dijelaskan apa saja sih kegiatan kelompok lembaga keuangan? Kegiatan kelompok lembaga keuangan. Kelompok lembaga keuangan mencakup semua bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya kecuali Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kegiatan mereka pun berupa yang pertama menerima simpanan atau deposito dari rumah tangga, yang kedua menyediakan kredit dan uang giral atau sebagai supplier dalam pasar uang. Dalam ekonomi Islam, kredit di sini berarti pembiayaan secara syariah dan bebas bunga atau interest. Alhamdulillah, mungkin sekian tadi Q&A dari kami mengenai garis besar ekonomi makro. Nah, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.